حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وزل وأظلم وأظلم أو أجهل أن يجهل علي. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin, hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, memberi rahmat, kesehatan selalu. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Iman tetap dalam jiwa kita. Dan mudah-mudahan manfaat ilmu yang kita dapat di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbul Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan selalu kita berucap hamdalah alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi amal soleh kita dan diterima, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ada ayat yang pagi hari ini coba kita tadaburin, bapak-bapak, ibu-ibu, kita gali spirit motivasinya. Surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang kurang lebih terjemahannya adalah, katakan ya Rasulullah, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka yang demikian itu falyafrahu, mestinya mereka bergembira. Dan huwa, bergembira dengan fadlillah, dengan rahmat Allah, karunia dan rahmat Allah, huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka bisa kumpulkan dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Itu kurang lebih terjemahannya. Ayat ini, saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, memang di kalangan pakar tafsir Pak terjadi perbedaan interpretasi apa dan siapa yang dimaksud dengan fadlillah, rahmatillah. Dua poin ini. Fadlillah, rahmatillah, yang kita mesti bergembira dengan keduanya. Kalau kita mengacu kepada ayat sebelumnya, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, maka itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Namun kalau kita juga mengacu kepada surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat. Maka ketemu ini bapak-bapak, kalau kita gabungkan semua pendapat pakar tafsir, bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam surat Yunus 58, qul bi fadlillah, katakan ya Rasulullah, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Karunia Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, Pak. Mengacu dari ayat sebelumnya. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, maksudnya Al-Quran. Di mana Al-Quran memiliki fungsi wa shifaa'un lima fis sudur, bisa membuat kesembuhan terhadap jiwa-jiwa yang lagi susah. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, di sini yang dimaksud dengan fadlillah, karunia Allah, itu adalah Al-Quran. Wa birahmatihi, ada yang memisahkan, Pak, bahwa fadlillah sama rahmat itu agak berbeda. Yang dimaksud yang kedua, wa birahmatihi, itu mengacu di surat Al-Anbiya 107 tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat. Berarti yang dimaksud rahmat di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disimpulkan yang dimaksud dengan fadlillah wa birahmatihi itu adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu digabung jadi satu Pak, maka kita diperintah bergembira dengan syariat Allah. Karena syariat Allah, Al-Qur'an, syariat Allah adalah bersumber juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah oleh ayat surat Yunus 58 untuk bergembira dengan syariat-syariat Allah. Dan di antara sekian syariat Allah yang wajib kita bergembira Pak, bukan sunnah, wajib kita bergembira, yaitu adalah puasa Ramadan. Dan ini terjadi juga pada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa juga bergembira Pak ketika ayat-ayat puasa itu turun. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, ayat-ayat puasa itu turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi ayat puasa itu kan ada 5. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 187. Itu ayat-ayat puasa Ramadan yang selalu dikaji di mana-mana ya. 5 itu Pak. 183, 184, 185, 186, 187. Yang turun sekaligus itu yang awal 3 ayat pertama. 183, 184, 185. Dan itu turun di bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan tiba. Dan sahabat-sahabat Nabi itu gembira sekali. Karena apa? Karena itu adalah syariat yang baru dan khusus spesial bagi umat Islam. Sebelumnya sahabat-sahabat Nabi itu berpuasa itu ya puasa Asyura. Jadi kalau ditanya puasa wajib pertama bagi umat Islam itu puasa apa? Puasa Asyura Pak. Itu terjadi pada tahun kedua di bulan Muharram. Nabi dalam Sahih Bukhari memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Masalahnya puasa Asyura ini puasanya juga orang Yahudi sebelumnya. Sehingga Nabi dan sahabat-sahabatnya sering dibully oleh orang-orang Yahudi. Katanya agama nyar, tapi kok ya posone podo, ngono maksudnya. Sehingga Nabi itu risau, maka ketika di bulan Sa'bannya itu turun surat Al-Baqarah 183, 184, 185 menganulir puasa wajib yang 1 hari Asyura menjadi 1 bulan Pak, yaitu puasa Ramadan. Dan sahabat Nabi saat itu gembira luar biasa. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Semestinya yang demikian itu dengan karunia dan rahmat Allah yaitu syariat, kita wajib bergembira saudaraku. Kenapa Ramadan bergembira para sahabat saudara? Karena ketika ayat itu turun Pak, Nabi itu sering memberikan motivasi kepada para sahabatnya tentang keutamaan-keutamaan Ramadan, puasa Ramadan sebulan itu. Supaya sahabat itu tetap istiqomah, tetap semangat. Kenapa? Ya karena itu pengalaman pertama puasa Ramadan, puasa 1 bulan Pak. Yang kedua, pengalaman pertama dihadapin dengan cuaca yang ekstrim panas saat itu. Terus yang ketiga, dihadapin dengan perang Badar. Jadi perang Badar itu perang pertama bagi umat Islam. Di saat yang bersamaan orang Islam, sahabat-sahabat Nabi, puasa pertama Pak, pengalaman pertama. Sampai Nabi ngomong begini, saya enggak poso rapopo dalam sebuah riwayat. Karena perjalanan dari Madinah ke Badar itu lumayan jauh, 130 km. Itu kalau pakai jalan kaki ya hampir 2 hari Pak. Perang Badar bergeraknya tanggal 15 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang itu. Pertemuan antara pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu dalam kondisi puasa. Karena itu Nabi kemudian menstimul, memberikan semangat kepada para sahabatnya tentang keutamaan-keutamaan puasa yang luar biasa. Di antaranya itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yaitu dosa selama Ramadan itu Pak terjadi Pak, itu selalu digerus, dosa-dosa kecil selalu digerus. Berbeda kita kalau kita sholat Pak, sholat itu kita digerusnya cuma beberapa menit tadi. Kita sholat 5-7 menit. Nah dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu dosa-dosa kita digerus, ditakfir,
dikafarot, dihilangkan sama Allah. Tapi selesai salam, keluar dari masjid, berbeda lagi. Kena kotor lagi kan, kena dosa lagi. Berbeda dengan Ramadan. Mulai nanti hari pertama kita niat tuh Pak. Hari pertama kita puasa. Kalau Indal Maliki, niatnya itu untuk sebulan Pak. Kalau Asy-Syafi'i, Ashabu Syafi'i, setiap hari kita harus niat. Itu kalau Imam Syafi'i. Boleh dilafatkan, boleh tidak. Itu saudaraku, sejak awal malam kita berniat puasa Ramadan, tarawih pertama, sejak itu seluruh aktivitas dosa yang dilakukan Pak, sampai akhir Ramadan, itu dihapus terus sama Allah Rabbul Alamin. Ini yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Interval paling panjang itu ya Ramadan, saudara, 30 hari. Salat cuma 5-6 menit intervalnya ya untuk menghapus. Baru nunggu salat berikutnya bisa kehapusan begitu kan. Terus kemudian yang lama itu ada Ustadz, haji misalnya. Haji itu sebenarnya yang lama itu kan nunggunya Pak. Katanya di beberapa tahun akan datang ini dikurangin. Sekarang kalau nggak salah juga dikurangin. Jadi nggak ada lagi arba'in, nggak sampai 8 hari kan biasanya. Itu agak dikurangin. Jadi nggak sampai 40-an hari Pak. Nanti mungkin bisa dikurangin menghemat biaya misalnya. Itu yang lama itu yang nunggunya itu. Lah hajinya sendiri kan mulai tanggal 8 kalau ngambil tarwiyah. 8 Zulhijjah, 9 itu wukuf, 10 itu jumrah Aqabah, 11, 12, 13 Zulhijjah, ayyamut tasrek itu di Balang Jumrah, di Mina itu kan. Jadi total 6 hari. Setelah itu ya lepas, ya paling ya kalau ibu-ibu, mak-mak mah jalan-jalan, ya beribadah lagi ke Masjidil Haram, ya kehapusnya di Masjidil Haram. Tapi intervalnya itu ya sedikit, 6 hari itu saja. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan itu dari mulai hari pertama sampai hari terakhir Pak. Itu digerus terus ya. Gak mungkin manusia nggak melakukan dosa Pak di bulan Ramadan. Ya, pastilah, namanya manusia. Tapi itu langsung kehapus secara otomatis tuh dengan puasa-puasa kita. Makanya ada riwayat yang menyatakan man adrakar Ramadan. Barang siapa yang menangi bulan suci Ramadan, falam yufar lahu. Tapi dia enggak mendapatkan ampunan sama sekali Pak. Itu al-namanuwal kebaca itu Pak. Fa'abadahullah, maka malaikat itu berdoa, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Itu saking nemennya kalau di bulan Ramadan itu sampai tidak mendapatkan maghfirah. Ya orang yang di bulan Ramadan enggak dapat maghfirah sama sekali, orang yang enggak berpuasa. Selama dia berpuasa Pak, masih dapat. Lah inilah keutamaan, masih banyak keutamaan Ramadan yang mestinya membuat kita Pak berbahagia Pak, bergembira. Enggak ada susah. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu menjadikan Ramadan itu sebagai bulan panen. Ramadan itu bulan panen. Syahrul hasad. Kalau Sa'ban syahrul zar'i. Asy-syahrul zar'i, bulan nandur. Jadi bulan Sa'ban ini nandur amal saleh, belang. Biasakan kita qiyamul lail, itu di bulan Sa'ban Pak, ditekan terus kita, bangun malam terus. Terus kemudian tadarusan tekan di bulan Sa'ban. Sedekah tekan di bulan Sa'ban. Supaya apa? Kita panennya nanti di bulan Ramadan. Yang namanya panen itu kan bahagia Pak, gembira. Wong panen kan mesti seneng. Maksudnya apa? Ya panen, sholat malamnya panen. Yaitu bahagia. Saya sering tanya kepada jamaah-jamaah saya, Ramadan gembira enggak? Gembira Ustaz. Gembiranya di mana? Pasti jawabannya cuma 2 Pak. Waktu buka sama menjelang lebaran. Itu seneng. No problem. Dan itu memang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Di shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Ya. Jadi pas waktu buka atau waktu Idul Fitri itu. Nanti itu kedua kebahagiaan nanti di akhirat. No problem. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar meniru sahabat-sahabat Nabi, bukan hanya saat buka atau riyoyon Pak bergembira jelang lebaran. Tapi hari demi hari, amalan demi amalan selama Ramadan itu gembira banget. Saya katakan, gembira cuma itu saja. Iya Pak Ustaz. Seharusnya Anda gembira dengan tarawih. Kan tidak ada amalan lain Pak di luar Ramadan tarawih itu, kecuali ya di dalam bulan Ramadan. Gembira dengan tarawih. Iya gembira Pak Ustaz.
Saya ingin tanya, gembiranya itu saya nggak bicara 11-20 Pak ya. 11 sama 23. Saya nggak bicara itu. Saya bicara yang 11 ini mau yang lama atau mau yang cepat. Rata-rata semuanya pingin apa? Cepat. Saya suruh cobalah sekali ke Al-Falah. Al-Falah udah tambah keren. Imamnya muda-muda. Sekali-kali sholat di sini. Masya Allah, nikmat. Kalau Anda bisa menikmati dengan sholat yang tarawih yang panjang Pak, berarti kita sudah menjadikan Ramadan sebagai bulan panen. Tapi nek sik garuk-garuk Pak, ndelok imam suwe. Kayak tersiksa begitu. Tadarusan itu buka sak lembar wis angop ping 10. Kayak tersiksa begitu dengan amalan soleh yang ada di bulan Ramadan. Mestinya itu kita bahagia gembira. Mestinya begitu. Bangun malam itu seperti kenikmatan yang tiada tara Pak. Di bulan Ramadan ya, kita bicara bulan Ramadan. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, Masya Allah. Ada emak-emak ibu-ibu ketika sholat tarawih imamnya lama Pak ya. Rata-rata imam-imam muda yang hafidz seperti imam kita yang ada di Al-Falah ini Pak ya. Kalau hafal Quran bacanya panjang banget itu kan ya. Itu kalau bagi jiwa-jiwa yang menjadikan Ramadan sebagai bulan panen Pak, nikmat itu Pak. Tapi kan nggak semua orang memiliki kualitas kayak begitu. Ada emak-emak itu, waduh, ngelah-ngeluh aja itu. Ngelah-ngeluh. Suwe Pak Ustadz ya. Akhirnya golek yang cepat. Ya 11. Saya ditelepon jadwal tarawih ini. Bilang, Pak Ustadz nanti yang imami ya? Siap. Ini 11 loh Pak Ustadz. Oh iya 11. Tolong suratnya yang pendek-pendek Pak Ustadz. Nah ini 11 jaluk pendek loh Pak. Bayang. Jadi kalau sahabat-sahabat itu ya, itu lama Pak. Memang sahabat nggak seperti Nabi dalam konteks lamanya. Nabi lebih lama lagi. Kalau sholat malam sendirian loh Pak ya. Kalau sholat sendiri lebih lama lagi itu. Fataromat rijlahu. Sampai kedua kaki Nabi itu bengkak. Kenapa Nabi sampai melakukan itu dan tidak? Karena kenikmatan Pak. Menikmati. Ayo saudaraku ikhwatuddin fillah. Tanamkan di hati mulai sekarang. Jelang Ramadan itu kita kalau bisa harus benar-benar menjadikan Ramadan sebagai bulan panen amal soleh. Karena bulan panen ya kita harus gembira. Nah pertanyaannya gimana caranya Pak Ustaz? Yang pertama harus pasang niat dulu mulai sekarang Pak. Harus pasang niat itu yang pertama. Niat aku pokoknya Ramadan tahun ini. Lu ya, maksud saya bukan niat nawaitu soma min syahri Ramadan. Bukan itu niat maksud saya. Pasti kalau niat itu pasti rukun Pak. Yang saya maksud niat itu adalah azam. Kita berazam Pak. Nah insya ini Ramadan tahun ini jauh lebih baik. Gitu. Kalau kita sudah berniat kayak begitu, sudah punya azam kayak begitu, pasti kita punya planning Pak. Pasti punya planning. Karena niat yang baik, niat untuk mencari ridha Allah itu harus linear dengan planningnya Pak. Kayak misalnya saya tanya sama jamaah yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, saya tanya, sampai niatnya gimana? Ikhlas enggak? Ikhlas Pak Ustadz karena Allah. Terus planningnya apa? Bingung dia jawabnya planning. Justru planning yang sempat keluar dari mulutnya apa? Pak Ustadz pintu 338 itu di mana di Madinah? Loh apa tak kok pintu 338? Mau sholat, mboten Ustadz keluar dari pintu 38 itu katanya ada toko, di situ ada coklat Dubai. Lalu sing kita kok coklat Pak? Dan planningnya itu sudah mau beli coklat Dubai itu kalau ke Madinah itu kan. Nah ini kan berarti antara ikhlas sama apa namanya, sama planning itu nggak linear gitu. Makanya kalau kita kepingin nih sekarang nih kita ingin jauh lebih baik Ramadan yang akan datang Pak, ayo kita planning. Niatin dulu bahwa kita ingin mendapat ridha Allah Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka harus ada planning. Apa planningnya? Pertama Pak, planning ini. Ada 6 kurikulum saja cukup. 1, puasanya yang benar mulai sekarang. Kalau bisa puasanya itu Pak harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu puasa. Mulai sekarang Harjoto, apa sunnahi Nabi gitu loh Pak ya. Jangan puasa turut, itu kan tidak mengikuti puasa sunnah Nabi. Yang kedua Pak, memperbanyak sholat malam Pak. Kalau nggak salah di Al-Falah ini di samping ada tarawih juga ada Pak, sholat tahajud gitu kan ya malam harinya. Ngikut-ngikut yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu bagus Pak. Jadi memperbanyak kita sholat malam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga Pak apa? Memperbanyak iksar,
min tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kalau bisa di planning tahun ini minimal hatam 1 kali Pak. Tahun ini Pak. Minimal itu al-aqal. Paling sedikit itu hatam sekali. Ya tapi kalau aktivis masjid Al-Falah, bolak-balik nang masjid Al-Falah, bolak-balik ngaji, nek sepisan itu ya masih terlalu standar Pak. Kalau bisa minimal 3 kali hatam. Kalau 3 kali hatam kan hitung-hitungannya kan berarti 10 hari 1 kali hatam. Kalau 10 hari hitung-hitungannya berarti per harinya apa? 3 juz Pak. Di per hari 3 juz. Kalau 3 hari per juz hitung-hitungannya gimana? Berarti 3 hari dibagi 5 Pak. 5 kali waktu sholat. Kan sederhana saja itu kan. Yang kalau kita ini niatnya sejak awal sudah ingin kualitas Ramadan tahun ini, insya Allah bisa dikerjain. Kemarin saya buat program sama jamaah saya Pak, yang ratusan orang itu, ibu-ibu terutama. Ayo ibu-ibu siapa yang punya anak berapa? Karena nggak sanggup Pak 1 bulan. Rata-rata ibu-ibu yang baru hijrah itu nggak sanggup 1 Ramadan itu hatam 1 kali. Ya sudah, kalau nggak sanggup 1 keluarga itu kita gabung. Minimal 1 keluarga itu hatam. Punya anak berapa? Punya anak 2 bos. Udah bagi aja. Suami 2, suami istri 2 orang, anak 2 4. Udah Al-Quran bagi aja. Juz berapa sampai sekian, berapa orang sampai khatam itu kan. Yang penting 1 bulan itu khatam Pak. Karena Ramadan itu bulan Al-Quran. Ini planning yang ketiga. Planning yang keempat saudara. Nah ini sedekah sunnah dan sedekah wajib Pak. Kalau bisa kita jalanin di bulan Ramadan. Dan yang kelima saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Ini juga yang penting Pak. Hifdzul lisan. Ayo di planning. Ramadan tahun ini enggak ada ghibah. Ramadan tahun ini enggak ada nyebarin hoax. Yang namanya menjaga lisan itu juga menjaga jari jemari Pak. Di zaman sekarang ini ada setan gepeng. Setan gepeng tahu Pak, setan gepeng? Handphone. Itu sudah enggak bermain lisan Pak. Bermain apa? Jari jemari saudara. Jaga jari jemari supaya tidak menyebarkan hal-hal fitnah hoax. Itu di bulan Ramadan harus kita planning Pak. Dan yang terakhir apa yang harus kita planning? Luzumul masajid. Nah ini penting Pak, yang terakhir puncak nih. Apa? Planning mulai sekarang. Kalau bisa ngikut seperti sahabat dan Nabi Pak. Selama Ramadan, luzumul masajid. Apa luzum? Tinggal di masjid Pak. Bahasa fikihnya apa? Bahasa syariat apa? Iktikaf. Kalau bisa Pak, dari mulai hari awal sampai hari terakhir iktikaf. Kalau bisa. Kalau nggak bisa sudah, ada yang lain. 10 hari terakhir bulan Ramadan, iktikaf. Itu ngikut Nabi. Nabi mulai 10 hari terakhir, iktikaf. Kalau nggak bisa, ambil yang ganjil-ganjil saja. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Iktikaf Pak, 5 hari berarti. Nek saya gak iso Pak, jopok sing ganjil terakhir Pak. Malam apa? 27 atau malam 29. Tuh Bapak ke masjid, iktikaf Pak. Minimal begitu. Nek saya gak iso mana Pak? Sedino gak iso. Ya sudah ikut pendapat Imam Malik Pak. Sa'atan au sa'atain. Sesaat saja di masjid Pak kita Pak. Misalnya dari mulai maghrib habis buka sampai isya niatin iktikaf Pak. Selama Ramadan. Kalau bisa kita lakukan itu Masya Allah. Berarti benar-benar kita niat ikhlas. Karena ada planning yang linear dengan niat itu saudara. Dan ini menunjukkan kita benar-benar menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. 6 kurikulum Ramadan ini harus kita lakukan. Masih ingat tadi Pak? Yang pertama apa? Puasa sesuai dengan sunnah. Sunnah-sunnahnya kita jalanin. Yang kedua apa? Qiyamul lail jangan sampai lepas. Terus jalan tarawih. Tambah lagi tahajud. No problem. Yang ketiga adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau bisa sebulan minimal khatam. Yang keempat sedekah. Yang kelima jaga lisan saudaraku. Dan yang keenam iktikaf minimal sesaat atau 2 saat. Kalau ini kita lakukan insya Allah Ramadan ini jauh lebih baik. Ini Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bisa kita diskusikan silakan. Para jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo kami persilakan. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini kan dapat menggerus dosa kita Ustadz ya. Selama 1 bulan ini.
Pertanyaannya, bagaimana Ramadan ini dapat menggerus dosa para umat Islam yang tidak mau berjuang untuk kemerdekaan Palestina atas penjajahan Israel? Baik, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Justru Ramadan ini jadi momentum bagi kita untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Apalagi Gaza sekarang ini mau dicaplok lagi itu Pak, dengan berbagai cara. Maka kita harus memperjuangkan. Dan Ramadan ini kalau bisa jadi momentum. Ramadan ini jadi momentum. Pahalanya berlipat-lipat Pak. Di luar Ramadan saja, ihtimam bi amril mu'minin, ihtimam bi amril muslimin, itu sudah pahala gede. Memperhatikan problematika umat lain, saudara kita yang terjajah, saudara kita yang terzalimi, itu aja sudah berpahala. Bayangin itu kalau di bulan Ramadan. Harus. Terus bagaimana orang yang tidak peduli, ya, man lam yahtamma bi umuril mu'minin falaysa minhum. Kata Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang enggak peduli dengan perkara problematika umat, ya bukan termasuk golongan kaum muslimin. Itu sampai segitunya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada amalan yang paling hebat Pak. Tidak ada amalan yang paling hebat di semua lini ibadah kecuali ihtimam bi amrul mukminin. Kecuali bagaimana kita peduli dengan kaum muslimin. Ramadan Pak, itikaf misalnya. Itikaf, saat itikaf tiba-tiba Bapak dapat WA. Mas minta tolong Mas, ini istri saya lagi mau lahiran, kok nggak ada kendaraan. Sampai lagi itikaf Pak. Keluar tuh dari itikaf. Ini satu contoh saja cukup kecil untuk membantu tetangga. Karena butuh mobil misalnya, keluar. Jangan bilang, oh aku seitikaf. Kenapa? Karena itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Lagi itikaf Pak, di Masjid Nabawi, bukan Masjid Al-Falah Pak. Masjid Nabawi Pak, yang nilainya 1000 kali lipat. Itikaf di situ nilainya berapa lagi itu kan? Apalagi di bulan Ramadan. Ada yang datang serat, bla 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 bla. Oh iya, langsung berdiri nih sahabat nih. Berdiri terus bergerak ngikuti orang yang tadi berbisik. Setelah itu lama baru balik tuh. Lama baru balik. Ditanya oleh sahabat yang lain, kamu ngapain tadi? Ya tadi ada kebutuhan. Lah kamu kan lagi itikaf. Kok membatalkan itikaf? Apa kata sahabat? Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang yang ihtimam, memperhatikan kepedulian kepada saudaranya, itu jauh lebih baik daripada sebulan beritikaf di masjidku, kata Rasulullah. Sebulan Pak beritikaf. Artinya apa saudaraku, ikhwatadina fidhakumullah, memang tidak ada yang paling hebat kecuali bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup? Oh ada lagi, silakan. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, mungkin ini pertanyaan yang selalu berulang. Jadi pertanyaan yang selalu berulang, bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan awal puasa maupun akhir puasa itu Ustaz? Biar enggak hati kita itu rasanya biar pas gitu. Mohon. Perbedaan awal dan akhir puasa. Tahun ini sama insya Allah ya. Nah, gak usah risau, tahun ini sama. Alhamdulillah kalau sama Ustaz. Insya Allah tahun ini sama. Jadi kemungkinan besar Pak itu saya pikir setiap tahun sama kok Pak. Puasa kita mulai 1 Ramadan Pak. Itu gak ada perbedaan. Mana ada perbedaan? Siapa yang menyatakan gak ada perbedaan? Puasa pasti dimulai tanggal 1 Ramadan. Sholat Idul Fitri pasti tanggal 1 Syawal. Gak ada perbedaan Pak. Maka gak usah delok kalender Pak, biar gak risau saja. Itu saran saya saja. Tapi untuk tahun ini insya Allah no problem. Insya Allah no problem. Tapi kalau saran saya, ar-ruju ilal hukumah. Kita kembali kepada pemerintah. Itu kalau saya pribadi begitu Pak. Saya kembali kepada pemerintah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan kita diberi berkah di bulan Sya'ban akhir ini. Dan mudah-mudahan dipanjangin umur kita Pak. Untuk bisa menangi kembali. Menikmati amalan-amalan di bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.